Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aldi Rompon, Andi Fadil Rahmat, dan saya sendiri itu Salman Zakaria ingin memaparkan materi kami yaitu hipotesis. Yang pertama itu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti sebelum dan tesis yang berarti pertanyaan atau pendapat. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Istilah hipotesis telah didefinisikan dalam beberapa definisi, diantaranya adalah yang pertama, James E. Grayton. Hipotesis merupakan sebuah dugaan tentatif atau sementara yang memprediksi sesuatu yang akan diamati. Yang kedua, Lukbar. Hipotesis merupakan sebuah generalisasi yang bersifat tentatif, sebuah generalisasi tentatif yang valid yang masih harus diuji. Yang ketiga, Johann Wiebes. Hipotesis merupakan prediksi yang baik atau kesimpulan yang dirumuskan dan bersifat sementara. Hipotesis diadopsi untuk menjelaskan fakta-fakta atau kondisi yang diamati dan untuk membimbing dalam menyelidiki lebih lanjut. Yang keempat, Bude dan Han. Hipotesis merupakan sebuah proporsi yang harus diuji. Yang kedua itu jenis-jenis hipotesis penelitian. Hipotesis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Yang pertama, hipotesis alternatif. Hipotesis kerja kerap juga disebut hipotesis alternatif. Namun ada kalanya hipotesis disimbolkan dengan H1. Jadi hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan Y. Hipotesis ini juga biasa menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Hipotesis nol. Sedangkan hipotesis nol biasanya disimbolkan dengan HO. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis HO menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerja. Perkenalkan, nama saya Andi Fadil Rahmat dengan NIM 200204602006. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari saudara Salman, yaitu tipe-tipe kesalahan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 terjadi ketika keputusan yang diambil dari suatu pengujian hipotesis adalah menolak hipotesis yang pada hakikatnya adalah benar. Jika hal itu yang terjadi, maka kesalahan tersebut biasanya disebut dengan alparis. Alparis ini memiliki lambang seperti huruf A. Nilai dari A biasa disebut dengan tingkat signifikansi, dengan nilai 1 sampai A disebut dengan tingkat kepercayaan atau taraf nyata, menyatakan seberapa nyata uji tersebut. Tingkat kesalahan tipe 1 sering juga disebut kesalahan penentuan level of significance atau tingkat signifikansi. Dalam praktiknya, tingkat signifikansi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum hipotesis diuji. Biasanya tingkat signifikansi yang diambil adalah 1%, 5%, maupun 10%. Jika diasumsikan terdapat sebanyak 100 sampel penelitian yang diambil
dari populasi yang sama, maka tingkat kesalahannya itu 1%. Berarti bahwa akan terdapat satu sampel salah dalam 100% penelitiannya. Namun jika tingkat kesalahan 5%, berarti terdapat 5 sampel yang salah dari 100 sampel yang digunakan. Sedangkan tingkat kesalahan 10% itu berarti terdapat 10 sampel yang salah dari 100 sampel yang digunakan. Setiap penelitian yang berbeda dapat menggunakan tingkat signifikansi berbeda tergantung dari keyakinan peneliti mengenai kesalahan sampel yang digunakan. Semakin kecil atau semakin sedikit sampel yang mungkin salah, maka semakin besar tingkat kebenaran sampel tersebut. Berarti juga penggunaan 5% bahkan 1% adalah lebih tepat. Sebaliknya, semakin banyak sampel yang salah, maka penggunaan 5% bahkan 10% adalah yang lebih baik. Sekian dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudara Aldi Rompon. Perkenalkan, nama saya Aldi Rompon, NIM 200204602017. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika keputusan yang diambil dari suatu penguji hipotesis adalah menerima hipotesis yang pada hakikatnya adalah salah. Jika hal itu yang terjadi, maka kesalahan tersebut biasanya disebut dengan beta risk atau resiko beta. Beta risk dilambangkan dengan simbol beta, sedangkan nilai 1 sampai beta disebut taraf uji. Taraf uji ini merupakan menunjukkan seberapa baik statistik uji yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis, atau tingkat kesalahan tipe 2-nya kecil. Tingkat kesalahan tipe 2 terjadi karena peneliti gagal memahami rumusan penelitian, sehingga menggunakan rumusan beta yang keliru. Semakin spesifik tujuan penelitian, maka semakin spesifik pula rumusan beta yang dibuat. Namun demikian, prinsip utama dalam pengujian hipotesis adalah meminimalkan nilai alfa dan beta. Meskipun pada praktiknya kita boleh sering menghubungkan dengan nilai alfa dengan asumsi bahwa nilai alfa yang kecil juga mencerminkan nilai beta yang juga kecil. Para peneliti biasanya secara konservatif menetapkan sekecil mungkin nilai alfa atau 0,05 atau 0,01 sehingga meminimalkan peluang kekeliruan tipe 1. Dalam hal ini, mereka beranggapan bahwa menolak hipotesis 0 yang seharusnya diterima merupakan kekeliruan yang serius, mengingat akibat yang ditimbulkannya. Bagian D, hubungan hipotesis populasi dan sampel dan generalisasi. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi, sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan umum. Sekian dan terima kasih.